Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Hai Min, gue mau cerita. Jadi gue dulu pernah punya FWB. Dia gak pernah mau kalau gue ajak serius. Karena menurut dia, gue gak begitu menarik di ranjang, meskipun gue enak. Terus gue cerita gitu sama salah satu teman gue, dan dia nyaranin gue untuk nge-service dia pakai lingerie yang lucu-lucu. In the end, sekarang dia yang setiap hari gak bisa kalau gak ketemu gue, karena katanya gue terlalu menggoda untuk gak disentuh. Oke, sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu dan rekomendasiin buat kalian, para followers dan khususnya pendengar. Buat yang punya fetish ngeliat FWB-nya pakai lingerie, lo bisa banget nih beli dan kepoin Instagramnya di @niplets_official. Sekali lagi, @niplets_official. Karena di sana lo bisa dapetin lingerie yang lucu-lucu. Dan yang pastinya mereka juga ngejual yang easy access. Jadi buat lo semua yang gak suka ribet, lo bisa banget tuh tinggal tusuk dan langsung nyam. Jadi kepoin sekarang juga dan jangan lupa beli. Thank you. Ladies and gentlemen, boys and girl, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Apa kabar semua sobat nganu? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Seperti biasa, kali ini gue recording lagi untuk apa ya? Memuaskan orgasm apa itulah. Betul, makasih banget buat cewek-cewek yang bilang suara gue hot gak ya? Seksi apalah itulah. Ya, semoga bisa buat lo becek. Bercanda sayang. Ya, seperti biasa di Kamis Gerimis. Ini bukan Kamis Gerimis sih. Gue cuma mau bacain cerita yang masuk ke dari message gue. Kamis Gerimis tetap ada, cuman ini segmennya beda dari Kamis Gerimis. Gue cuma mau bacain cerita aja. Dan seperti yang kalian tahu, sekarang tuh lagi maraknya virus corona, entah di Jakarta dan dimanapun. Gue cuma mau bilang tetap jaga kesehatan, lindungin dan selalu untuk cuci tangan, pakai masker. Walaupun masker susah ya, gue tahu banget masker susah sekarang. Dan ya udah, lo coba untuk stay dan ngejauhin kurangin lah kontak dengan orang lain. Tapi kalau lo punya FWB jangan kurangin kontaknya sama dia sih. Karena kan gak enak gitu. Ya, langsung aja gue mau baca cerita yang masuk dari message gue. Seperti biasa, gue akan membacakan. And this is the story. Jadi gini. Hai Min, numpang cerita ya. Jadi gini ceritanya. Waktu pertama kali masuk dunia kerja, gue kerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Utara. BTW gue cewek ya. Bos gue ini laki-laki, beda 12 tahun sama gue. Gue belum nikah tuh waktu itu, masih unyu-unyu baru lulus kuliah. Wah, beda umur 12 tahun, berarti sekitar dia misalkan lulus sekolah normali dari SMA keluar tuh sekitar umur 22 tahun. Dan kalau misalkan bosnya itu sekitar umur 12 tahun, berarti lo tambah sendiri dah tuh ya, 34 ya, 34 tahun kayaknya. Gue bener gak sih? Ya segitulah. Oke, lanjut. Beberapa bulan pertama si bos biasa aja nih, gak ada melakukan gerak-gerik mencurigakan sama sekali. Bahkan bininya si bos ini ada beberapa kali datang ke kantor bawa anak-anaknya. Gue sempat dikenalin juga sih. Wah, berarti nih si bos punya istri cuy. Kampret emang nih bos. Oke, udah lewat beberapa bulan, gue juga jadi karyawan tetap di sana. Enak banget cuy, bosnya baik. Tapi makin lama, makin sering flirting gitu cuy. Muji-muji, tapi bukan tentang hasil kerja. Cenderung muji-muji penampilan. Wah, bosnya bangsat.
udah punya istri juga. Lanjut. Suatu kali di kantor, gue ke toilet kan. Toiletnya itu cewek cowok digabung. Ada 2 tuh toiletnya. Oke. Udah selesai. Dari WC, gue cuci tangan di wastafel. Ada cerminnya. Gue kaget banget lihat dari cermin si bos muncul tiba-tiba dari belakang gue. Kayaknya sih nungguin gue kelar dari toilet. Padahal toilet satunya tuh kosong. Ini nih, bos anjing. anjing. And then si bos ngeraba punggung gue. Wah, tai. Nurunin tangannya ke pinggang, terus badan gue ditempelin ke badan dia. Wah, ini nih. Terus bosnya bilang gini, cuy. Saya kayaknya jatuh cinta loh sama kamu. Wah, bangsat. Udah punya istri anjing. Wah, bangsat. Nah terus pas dia ngomong kayak gitu, mukanya deket banget. Udah kayak orang mau cipokan. Gue takut, Min. Dia laki orang. Iya bener, laki orang. Dan sekaligus bos gue. Dan itu di kantor. In the end, gue kabur ke ruangan akhirnya, nyelamatin diri. Aduh anjing, ini bangsat banget bosnya anjing. Iya, gue tahu perasaan lo sebagai cewek. Gue kayaknya gak konsen kerja jadinya. Takut sama bos kayak gitu. Tapi cari kerjaan baru kan gak gampang. Iya bener, sekarang kerjaan di Jakarta susah anjir. S1 aja banyak yang nganggur ya kan. Jadi buat lo semua yang lagi kerja ya bersyukur lah. Gue pengen resign saat itu juga rasanya. Oh iya, oke. Tapi gue kayaknya nggak gegabah kalau resign gitu. Ya udahlah, gue tahanin aja kerja kayak gini. Asal nggak perlu diladenin. Gue pikir oke, berarti si cewek tuh udah ngerasa kayak udahlah anjing, bercanda kali ya, atau mungkin serius. Tapi gue nggak mau coba respon lah, karena kan dia udah punya istri ya kan. Besokannya semua kerjaan gue dibantuin terus sama dia. Kerjaan anak lain sih gak ada yang dibantuin, cepet kelar jadinya kerjaan gue. Ya gue seneng juga sih. Si bos kayaknya baik-baik gue biar gak takut lagi sama dia gitu. Oh berarti bosnya ngerasa kayak, oh ini bawahan gue kayak ngejauhin gue nih, atau ngejaga jarak dari gue. Nah terus ada satu kali harus ada perwakilan kantor nih hadir dalam acara, dan itu hari Sabtu. Pinter banget sih bos milih gue jadi perwakilan, dan dia sebagai bos harus mendampingi. Wah ini bangsat, bosnya ada cara aja nih. Jadi dia kayak mungkin ada outing kali ya, atau ada keluar ya, ada tugas kantor, perwakilan kantor ya. Dia ada di hari weekend Sabtu, mungkin weekend itu ya kantornya libur. Oke. Jadilah gue dijemput sama si bos di daerah kosan. Wah kosannya dari mana nih, suruh nih kayak ini. Gue sengaja bilang di jalan besar aja, jadi gue yang nunggu di luar biar nggak ketahuan kosannya di mana. Oke. Si cewek masih berusaha untuk ngejauh gitu. Oke. Jaga jarak lah ya. Perjalanan menuju acara, si bos ngobrolin kerjaan normal-normal aja. Sepanjang acara juga normal. Pas mau balik, kan si bos janji mau nganterin balik atau pulang. Udah di dalam mobil nih, masih di parkiran. Tangan si bos mulai garlia ke tangan, ke paha, perut gue. Gini nih bangsat. Oke. Gue berusaha pinggir-pinggir itu tangan, terus tiba-tiba leher gue dikecup. Bangsat. Anjing. And then mati gue. Di leher gue tuh seolah-olah ada tombol buat matiin fokus otak. Adegan berikutnya gue cuma bisa nikmatin. Anjing, klasik banget anjing. Klasik. Oke. Gak bisa mikir waras lagi gitu.
Gak ngerti gimana alurnya. Tangan si bos udah di dalam bra gue, BH. Aduh, sambil melintir puting gue. Aduh, naik deh lu, gue tanya, gue yakin lu naik anjing bangsat. Terus gak lama mukanya udah turun ke tiket gue. tiket iya, toket maksud gue, tipo. Oh sorry, ngecupin lalu ngenyotin puting. Lama banget. Anjing, gue galeng-galeng dan bos kayak gini, bangsat banget bos kayak gini anjing. Tapi ceweknya juga udah kayak enakan sih. Ya udahlah. Terus si bos kayaknya udah sange banget. Dia mundurin kursi gue, dia buka celana, terus pindah ke depan gue. Tahu-tahu jelek, langsung dimasukin. Jadi ini adegan di kursi penumpang depan. Aduh anjing, kan sempit ya, nggak enak banget di depan. Kenapa sih nggak pindah ke belakang gitu anjing? Di situ gue quickie. Oke, quickie itu main cepet ya guys, for your information aja. Dan gue ngambang bingung, nyesel tapi telat, berasa diperkosa tapi nikmat. Nih, the quotes of the day. Gue nyambang bingung, nyesel tapi telat, berasa diperkosa tapi nikmat. Siap. Nyesel tapi telat, berasa diperkosa tapi nikmat. Siap. Kelar quickie, gue diantar si bos. Oke. Sepanjang perjalanan gue diem aja, dan si bos berusaha menenangkan. Dia bilang kayak gini, saya sayang sama kamu. Saya gak pernah lakuin ini sama sekali selain sama istri saya. Kamu itu bikin saya jatuh cinta. Kita begini terus ya. Anjing, itu buaya. Bangsat. Anjrit. In the end gue terdiam. Bos nawarin kantor sampai kos. Gue cuma manggut aja. Ini. Udah sampai kos, bos izin masuk sebentar. Lagi-lagi meyakinkan kalau ini bukan tentang nafsu, tapi kasih sayang. Allah, kontol. Dia kecup kening gue lalu pamit pulang. Besokannya di kantor gue berusaha biasa aja. Si bos ternyata lebih luwes. Biasa aja. Lanjut lagi ya. Gue dapat benefit dari bos ini. Selain kerjaan gue dibantuin, gajian bulanan juga dipropose ke perusahaan untuk dinaikin. Dan tiap bulan ditransferin uang jajan sama si bos. Enak ya ditransferin. Hadiah juga sering dikasih, perhiasan, jam tangan, sepatu, tas, baju, dan lain-lain. Dan si bos kapan mau mantap-mantap pasti nyari gue. Alasannya sih bininya selalu nolak kalau diajak hubungan seks. Oke. Gue sama bos lakuin itu makin sering dan bisa di mana-mana. Wah bangsat, ketagihan kayaknya nih si cewek. Mungkin karena efek gak enak atau gimana, gue ngerti juga sih. Di ruangan kantor dia juga pernah. Di toilet kantor juga pernah. Di mobil dan paling sering di kosan. Kadang-kadang suka sengaja pura-pura lembur bareng di kantor. Udah sepi. Foreplay di ruangan kantor, lanjutin quickie di dalam mobil di parkiran kantor. Anjing. Bentar. Ini emang nggak ada yang curiga apa ya? Lu main di parkiran kantor gitu, emang nggak ada satpam apa? Ngeliat kayak ini bos masuk mobil sama karyawannya kok lama banget gak keluar gitu. Atau ya udahlah ya. Gue nggak ngerti juga sih. Ini emang sengaja ditutupin atau emang gimana, gue nggak tahu juga. Yang pasti apakah tidak pernah ada kecurigaan dari setiap teman kantornya atau gimana, gue nggak tahu juga sih. Oke, lanjut ya. Setelah gue nikah, intensitas tetap nggak berkurang dan ini semua berlangsung selama 5 tahun sampai gue harus pindah ke kota lain dan hubungan ini lenyap gitu aja. Memang FWB itu semua tentang affection. Kalau LDR ngapain FWB-an? Ini sih jatuhnya in both with benefit ya. Gitu ceritanya. Gue di sini mau apa ya? Mau ngasih sebuah. Aduh sorry, gue agak pilek gini nih. Lagi agak sedikit bindeng juga suara gue.
Gue cuma mau ngasih saran, nggak saran juga sih, gue cuma mau komentar juga sih. Ini adalah hubungan yang salah, gue bilang. Satu, bosnya punya istri. Kedua, yang gue tahu ya is okay lah, lo single. Tapi ya nggak ada yang salah sih. Di sini kan udah sama-sama enak. Benefitnya lo dapet juga, pekerjaan lo aman, pekerjaan tugas lo dibantuin, segala macam. Lo dapet perhiasan, sepatu, jam tangan, dan lain-lain, baju. Semua itu dibeliin sama bos. Dan ya it's okay gitu. Cuman ya mungkin ada juga yang bilang, oh si bosnya juga bangsa juga sih. Tapi Indian pasti segala sesuatu perselingkuhan. Ini jatuhnya FWB jadi selingkuhan dan selingan nih guys. Karena gue bilang, gue menekankan di sini FWB itu luas, friends itu luas, dan benefit itu luas. Gue cuma bilang mungkin di sini jatuhnya dia sebagai selingan gitu. Ya even ya friends, teman gitu, teman kantor. Karena teman itu luas, bisa teman kantor, teman sekolah lo, teman kuliah lo, teman les lo. Dan di sini mungkin gue bilang gue termasuk di dalam kategori teman kantor gitu. Dan ya seperti itulah, si bos juga oke lah, mungkin dia kurang dari istrinya atau gimana. Dan kayaknya juga bosnya juga udah punya anak si anjing, si anjing juga dia orang. Dan ya udah gitu loh, gue cuman ya pasti yang gue heran tuh kok teman kantor itu nggak ada yang curiga ya. Ya even gue yakin pasti ada yang curiga sih, karena ya lu misalkan lu kayak gitu ya berbuat di kantor. Emang di kantor nggak CCTV? Emang di kantor nggak ada orang? Emang di kantor nggak ada satpam? Emang orang nggak curiga kalau misalkan lembur cuma berdua doang? Ya gitu sih ya, imajinasi gue kemana-mana nih. And the end, ya it's okay lah. Dan yang salahnya adalah setelah dia nikah nih, si cewek nikah, intensitas tetap nggak berkurang anjing. Berarti after dia nikah mungkin pas kayak gitu udah berjalan ya berjalan gitu beberapa tahun, dan sampai dia nikah, si cewek ini nikah dan bos punya istri, intensitas itu nggak berkurang anjing. Ngaco nih anjing. Sampai dia harus pindah kota ya kan, dia bilang tadi, dan hubungannya lenyap begitu aja. Ya gitu sih. Dan dia ngasih tahu bahwasannya FWB itu tentang affection. Oke, ya gue tahu LDR itu emang berat banget cuy. LDR itu emang berat banget. Setiap orang tuh punya affection. Dan makanya kadang kepercayaan itu sulit sih kalau namanya jauh ya kan. Apalagi yang namanya kayak beda negara atau beda kota. Ya even kalau misalkan lo dalam masih satu wilayah kayak Indonesia gitu, yang rentang waktunya tuh nggak ribet-ribet banget lah, atau nggak ekstrim banget lah, berapa jam, paling sejam 2 jam. Ya kalau misalkan lo udah beda negara, ya itu makin susah juga. Benar juga sih, FWB buat apa juga FWB kalau misalkan lo LDR gitu. FWB jarak jauh ya, seperti event yang di episode sebelumnya gitu, yang gue bilang di FWB jarak jauh gitu. Ketika lo nyari affection tapi bukan FWB-an lo gitu. Dan di sini gue cuma menekankan adalah hal yang lo lakukan itu salah, walaupun hubungannya berakhir, tapi it's good. Dan gue ngerasa kayak udah cukup sih, gue rasa kayak kan lo udah bilang nih, lo hubungan lo udah lenyap, dan gue cuma bilang untuk setia lah, karena udah berakhir juga kan. Tolong hargai pasangan kalian. Asik, apaan sih nih gue, hargai pasangan kalian, karena ya hubungan kayak gitu tuh nggak baik anjing. Walaupun lo dapat benefitnya banyak banget nih, gue tahu si bos dapat biologis dari lo, dan lo juga dapat duit anjing. Gue jadi inget kata-kata di admin si bercanda, nyari FWB-an kalau buat nyari duitnya emang mending lo jadi ani-ani aja, nggak usah jadi FWB. Nah di sini benar, konsennya di sini benar. Dah, gue ngomong kayak ini bukan berarti gue menyudutkan beberapa pihak gitu. Jadi joking aja gitu, kayak ya gue tau FWB itu luas dan benefit itu banyak. Ya mungkin dalam hubungan ini, dari segi benefit dari si bos dan untuk si cewek ini yang gak bisa gue sebutkan namanya, ya seperti tadi, ngasih kayak fasilitas kantor, pekerjaan dimudahin, absensi segala macam.
tunjangan duit, tunjangan buat beli perhiasan, jam tangan, gadget, baju segala macam itu terpenuhi, dan itu memang benar, dan gue rasa ya itu nggak salah. Cuman untuk sebagian orang, kalau misalkan untuk cewek nih ataupun untuk cowok atau siapapun dan beberapa pihak, gue nggak maksud menyinggung itu, kalau misalkan lo mau nyari FWB cuma buat manfaatin duit, mending nggak usah anjing. Ya percuma aja lu, kayak secara nggak langsung lu mendingan dibayar aja gitu, nggak usah lu kayak ya udah gitu, nggak usah lu kayak mencari benefit yang lain ya, padahal itu salah kayak kan. Ya mungkin gitu aja sih untuk episode kali ini. Gue cuma mau bilang ya hubungan lu salah, please stop. Lo harus hargai hubungan lo sekarang, lo harus setia sama pasangan lo, dan baik lagi sih, benefit itu luas, jadi masing-masing lo bisa mendapatkan benefit apapun dari hubungan lo, dan komunikasi itu adalah kunci. Seperti beberapa waktu yang lalu gue pernah bahas, komunikasi itu kunci. Jadi kunci untuk selingkuh misalkan, maksud gue kunci untuk apa ya, punya hubungan yang baik gitu, walaupun cuma FVB tapi lo mendapatkan benefit di dalamnya, dan lo mendapatkan kasih sayang. Mungkin ya sayang, gue nggak tahu sih sayang buang-buangan atau sayang dari hati atau beneran sayang karena nafsu, ya itu beda-beda sih. Ya overall gue mau bilang terima kasih juga yang buat nge-share cerita, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Overheard FVB karena, dan lo boleh banget nge-share cerita lo di sana, karena apa ya, karena seru aja gitu coy, lu bisa tahu cerita di balik orang-orang, anjay. Dan juga jangan lupa untuk selalu support Instagram kita, jangan lupa lu harus banget nge-share foto, lu boleh banget nge-share conversation atau cerita lo di sana. Dan juga apa ya, terakhir sih gue cuma mau bilang tetap jaga kesehatan ya guys. Nah, gue mau upload ini karena gue ngerasa mulai 16 Maret besok, gue recording di tanggal 15 Maret malam, dan 16 Maret besok itu udah ada yang namanya pengurangan dari sekolah libur, mungkin kantor-kantor juga libur kali ya. Cuman kantor gue enggak sih, jadi gue kayak harus kerja. Dan ya udahlah ya, gue ngerasa cukup untuk episode kali ini. Tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, waspada terus. Dan jangan lupa untuk nge-share episode ini. Ya gitu aja. Admin di sini, admin undur suara. Sampai jumpa, sobat Nganu. Bye bye.